Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar ini selalu menunggu berita langit apa yang akan disampaikan dari Ustadz Muhammad Joban. Tapi enaklah kita mendengar suasana, mendengar berita-berita dari Setel di pagi hari. Ya Pak, ini di sana ini malam. Ustadz udah maghrib atau belum Ustadz? Malam ya. Ya? Sekarang maghrib. Ya, maghrib jam 8 seperempat lah. Oh, jam 8. Berarti ini di sana Kamis malam begitu Ustadz Joban ya? Kamis malam. Masih malam Jumat ya. Ustadz, cuaca di sana macam mana di Setel hari-hari? Mulai winter sekarang, mulai agak dingin. Agak dingin begitu ya. Sekarang orang sudah mulai pakai jaket. Pakai jas semua ya. Orang kaya, orang miskin semua pakai jas. Luar biasa. Dan apa ya yang reaper orang yang ingin mengetahui tentang Islam, makin banyaklah. Belum lama Ustadz kirim sebuah cerita orang yang masuk Islam itu apa penyebabnya itu Ustadz, dia diverse ya, berbeda agama. Sangat menarik. Bagaimana Ustadz? Season ini. Jadi dia itu sebetulnya dulu orang tuanya itu orang Bangladesh aslinya, kawin sama orang Amerika. Tapi tetap istrinya itu jadi nggak mau pindah agama lah. Dari sejak kecil itu diisi oleh anaknya itu. Ihsan namanya itu. Diisi oleh anaknya itu. Sehingga dicekok itu sama ibunya bahwa agama ayahmu itu nggak benar dan sebagainya. Ya, akhirnya ayahnya meninggal duluan. Gitu kan. Tapi lama-lama rupanya orang tuanya sering juga ngisi tentang Nabi Musa, kita juga percaya kepada Nabi Isa dan sebagainya. Artinya ajaran ayahnya ketika kecil itu positif semua. Dia tidak menghina agama Kristen, tidak menjatuhkan Nabi Isa dan sebagainya. Akhirnya dia ini mulai mencari setelah dia dewasa, kemudian dia menikah, gitu kan. Rupanya akhirnya dia kontak sama saya, mulai nanya gitu, dan alhamdulillah terus dibilang I came back to my nature katanya. Masya Allah. Salam buat Ihsan dari Ihsan Ustaz Joban. Insya Allah Ustaz Joban ini luar biasa karena banyak orang ateis atau free thinker kalau kata orang lama lah gitu yang ya, atau orang yang percaya ada Tuhan tapi tidak beragama gitu. Macam mana orang itu bisa begitu dan mereka hidup itu dengan humanis gitu. Gimana Ustadz itu? Ladang dakwah atau? Iya, pengalaman orang yang pernah begitu punya katanya mereka tuh hidupnya dihantui dengan kegelapan, kegelisahan. Pura-pura aja nampaknya itu tenang, bahagia. Jadi cuma setiap orang ateis itu tidur sulit katanya, karena tidak ada pegangan. Apalagi ketika menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini. Dan lain dengan orang yang beragama, meskipun bukan agama Islam, ini adalah pegangan. Itu yang menjadi. Tapi mereka nggak mau ngaku. Malah ada pernah seorang ateis itu karena percaya iman kepada Allah itu fitrah. Allah sudah naruh itu. Setiap manusia itu ada fitrah. Makanya disebut kafir. Artinya kafir itu kafaro. Itu kafir. Itu tupi gitu kan. Ya, ada. Pernah ada seorang ateis di Rusia dulu. Dia setelah berdebat ingin membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Kemudian dia keluar. Dia lewat di jalan gitu. Rupanya ada mobil hampir nabrak dia. Langsung aja, oh my God. Jadi setelah fitrah, dia nyebut nama Allah. Oh my God. Gitu. Ya, luar biasa. Ini memang banyak orang pintar tapi keblinger gitu ya orang. Bagaimana Ustadz berita langit yang akan disampaikan, sebuah hikmah apa yang akan disampaikan lebih-lebih di hari yang luar biasa hari-hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Saya ingin mengetengahkan sebuah kisah. Kisah ini ada hubungan dengan
tantangan yang kita hadapi, fitnah, yang ujian. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kisah ini akan membuat kita tambah kuat, tambah istiqomah insyaAllah. Jadi zaman Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar pernah ngirim pasukan ke Romawi. Rupanya Raja Romawi ini mereka merasa kaget juga. Karena hampir kebanyakan teritori yang dikuasai mereka kan dikuasai orang Muslim. Kalah terus. Dan kena raja kan zaman itu nggak pernah ikut perang. Jadi ingin tahu gimana bentuk orang-orang Muslim ini, pendiriannya, gitu kan. Maka disuruhlah satu pasukan untuk menangkap, ya, kalau bisa orang tentara Muslim itu. Tertangkaplah 10 orang. Satu pasukan kecil dipimpin oleh Abdullah As-Sahmi. Ya. Sesampainya di istana oleh raja, pertama dibujuk. Ya, disuruh dia meninggalkan agamanya, ikut agama raja, itu Kristen. Ya, kemudian dia akan dikasih sebagai panglima tentara di negeri Romawi itu. Ya, dan juga akan dikawinkan dengan anaknya. Kenal anaknya, akan dikasih. Abdullah tersenyum. Kita ini datang ini bukan untuk itu. Kita datang ini untuk mati syahid atau kemenangan gitu. Masya Allah. Akhirnya diancam, kalau enggak aku bunuh. Ketawa lagi dia. Itulah yang kami cari katanya. Gitu kan. Akhirnya dipenjarakan dia. Setelah dipenjarakan beberapa hari, nggak dikasih makan. Rupanya setelah hari ketiga dikasih makanan itu babi, kami keras, tetap nggak dimakan. Dipanggil sama raja, lemas. Kenapa kamu tidak makan? Kan agamamu boleh kalau kamu paksa. Tahu kan ya. Tapi saya ingin membuktikan kepada kamu bahwa ya saya akan menjaga iman saya pada mengikuti kamu. Raja bukan main marahnya kan, orang kuat sekali gitu. Jadi dengan dibujuk, dengan diancam, akhirnya raja mendidihkan minyak, ya, di sebuah tempat yang besar. Kemudian ada 10 orang itu yang tawanan Muslim. Dilemparkan satu, itu begitu dilemparkan karena pendidihnya minyak itu panas sekali, langsung dagingnya hilang, tinggal tulangnya. Masya Allah. Ayo, kamu tinggalkan gak agamamu? Ya, diam aja, ya katanya. Yang kedua begitu juga, gitu kan. Akhirnya Abdullah udah masuk aja dia orang ini. Begitu dekat ke minyak dini itu, Abdullah nangis. Kata raja, bawa ke sini. Nah, mungkin sekarang dia sudah takut gitu. Kemudian, udah, kamu sekarang mau meninggalkan agamamu, ikut saya katanya. Enggak katanya. Loh, kenapa nangis? Yang pertama, karena saya ini punya satu jiwa saja katanya. Saya ingin saya punya 1000 jiwa, oleh kamu dibakar, hidup lagi berakhir lagi. Yang kedua, ya, teman saya sudah duluan ke surga katanya. Saya ketinggalan gitu kan. Waduh, kata raja, ini orang. Raja tahu nih kalau dibunuh itu yang diinginkan kan. Berarti dia menang gitu. Akhirnya kata, ya begini aja. Kalau kamu mau mencium ya kepala saya akan bebaskan kamu katanya. Kata Abdullah, mikir dia, mencium kepala orang kafir gimana ini. Akhirnya dia bilang dengan syarat, apa syaratnya? Bebaskan semua teman saya katanya. Oke katanya. Akhirnya dicium kepalanya. Apa-apa, dibebaskan. Waktu pulang ke Madinah, Sayyidina Umar mendengar kisah itu, langsung dia berkata kepada sahabatnya, mari kita mencium kepala Abdullah As-Sahmi ini. Masya Allah, semua orang. Ya. Akhirnya dicium. Bilang Umar saya yang pertama kan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar supaya kita ini bisa tetap teguh bertahan dalam menghadapi fitnah, cobaan, ujian. Karena kalau kita perhatikan apa yang terjadi di negeri kita, kisah Sambo, kisah yang lain-lain itu orang cepat ya
tergoyang imannya ya karena itu ada sesuatu yang tidak dimiliki. Yang pertama kan ya, agar supaya kita bisa tabah menghadapi ujian, rayuan dunia, sebabnya kita harus selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanamkan dalam diri kita, Allah itu azim, maha agung. Allah itu akbar, maha besar. Allah itu qadir, Allah itu mampu dan segalanya. Allah itu jabbar. Tanamkan dalam hati kita. Itu kan. Jadi ketika kita menghadapi pun kita akan takut. Ada seorang ulama besar di Mesir dulu namanya Izzuddin Abdus Salam. Jadi ketika raja itu membebaskan orang minuman keras di mana-mana, dia langsung menghadap raja itu. Langsung dinasihati raja itu. Akhirnya tunduk raja itu. Nah, waktu dia kembali, murid-muridnya disangkanya sudah dipenggal dia. Karena orang tahu semua kekejaman raja itu. Gitu kan. Mereka tanya, Ustaz, gimana kok Ustaz sampai berani begitu? Nah, dia bilang ketika saya menghadap dia, saya hadirkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahul Azim. Gitu kan. Jadi saya lihat dia seperti tikus saja kan ya. Itu yang pertama. Jadi hadirkan bahwa Allah itu adalah azim, Allah itu akbar dalam dari kita. Yang kedua, untuk supaya kita ini bisa tabah, kita harus berusaha sering merenungkan kisah-kisah yang ada dalam Quran. Dan Allah mengatakan ayat bahwa kami kisahkan kepada kamu, hai Muhammad, kisah-kisah Nabi yang lalu, linusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu. Coba misalnya contoh kisah tukang sihir Fir'aun. Subhanallah. Begitu melihat yang hak, bahwa yang hak itu ada pada Nabi Musa, itulah kan langsung sujud kan. Begitu sujud, Fir'aun bukan main marahnya kan. Diancam kan, mau dipotong tangannya, kakinya, gitu kan. Apa jawabannya? Faqdi ma anta qad. Lakukan apa yang kamu lakukan. Kamu hanya akan menghabiskan jiwa saya, tapi hati saya, ruh saya tidak akan hilang. Subhanallah. Saya tanya sekarang, berapa lama itu tukang sihir Fir'aun dia masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa AS? Ya, semenit kan belum. Nggak pernah hadir Jumat, nggak pernah hadir pengajian, gitu kan. Ya Allah, diancam untuk dipotong. Tetap ya. Baik. Dan kisah-kisah kalau kita baca, kisah Bilal, kisah Suhaib, kisah Sumayyah. Jadi kisah-kisah ini nanti kita kan bermenung, ya Allah. Kita baru dicoba dengan harta, tahta, wanita. Cobaan kita paling salat subuh ke masjid. Kecil sekali, gitu kan. Coba bayangkan kita ini alhamdulillah itu di Indonesia. Kalau Muslim, coba lihat Muslim di India sekarang ini. Di Cina, right? Di Perancis, right? Itu apa namanya? Kalau di Perancis itu kayaknya masuk kamar mandi aja bawa air nggak boleh. Sangat benci sama Islam. Yang ketiga, agar supaya kita tabah ada percobaan, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengerjakan apa yang mereka dapatkan, apa dari nasihat, dari ilmu, itu baik bagi mereka dan akan memperkuat, akan membuat mereka tabah. Jadi cara yang ketiga adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jangan ditunda-tunda. Itu kan, maka di antara doa Nabi kan, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Baik, makanya Nabi kalau pagi itu suka berdoa, Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Allah berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Jadi orang itu kadang-kadang tidak tabah karena banyak mendengarkan ilmu dengan pengajian, tapi ya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Coba lihat contoh zaman Nabi Muhammad SAW. Orang Arab itu senang sekali
sama miras itu, minuman keras. Sampai nama arak itu ada 200 kata dalam bahasa Arab. Dibuat sihir sebagainya. Kata Anas bin Malik, suatu hari saya malam-malam mengundang tamu-tamu, kemudian saya hidangkan minuman. Itu kan. Jadi semua saya bagikan minuman, semua sudah megang gelas minuman. Tiba-tiba orang kelewat saja. Innamal khamru wal maisiru, membacakan ayat Al-Maidah yang mengatakan bahwa mulai sekarang arak, alkohol itu haram. Itu sahabat langsung dibuang. Kalau kita gimana? Oke, ini yang terakhir kan ya, diminum gitu. This the last one gitu kan. Sahabat enggak langsung ditumpahkan. Bukan itu saja. Malah orang-orang yang punya produksi minuman keras langsung dibuang itu. Sehingga katanya pada malam itu Madinah seperti banjir dengan minuman itu. Ayat subhanallah. Dan oleh karena itu maka ketika mereka dapat cobaan itu mereka tabah dan kuat. Ya. Kemudian juga di antara yang bisa memperkuat kita renungkan tentang keindahan surga. Kita baca Al-Quran tentang surga, surat Al-Rahman, surat Al-Waqiah, gimana ya surga. Baik. Dan dalam hadis dikatakan bahwa nanti hari kiamat ada seseorang yang hidupnya itu senang, bahagia, kaya, punya harta banyak, kedudukan, terkenal, gitu kan. Tapi dia tidak pernah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal dia, kemudian dimasukkan ke neraka. Satu celup aja seperti teh celup. Diangkat lagi. Ditanya sama malaikat, berapa lama kamu menikmati dunia? Dia bilang nggak pernah katanya. 70 tahun di dunia menikmati dunia, dicelupkan sedikit ke neraka, hilang semua. Kemudian Allah akan bawa seorang yang dekat sama Allah, tapi hidupnya banyak cobaan. Cobaan ekonomi, cobaan macam-macam sudah. Sakit. Tapi dia sabar. Tabah dia. Gitu kan. Kemudian dimasukkan ke surga. Ya, mungkin ke dapurnya surga lah. Dicabut lagi, dikeluarkan lagi. Berapa lama kamu menderita di dunia? Dia nggak pernah. Jadi penderitaan sekian lama. Allah. Karena orang kalau menikmati sesuatu itu lupa semua. Makanya para sahabat itu ketika salat itu terbayang surga. Contoh saja, kalau sekarang misalnya para pendengar ya, dikasih cek sama Bill Gates, orang kaya Bill Gates, gitu kan? Kasih cek 1 miliar. Ya, atau $1 million lah di Amerika. Nah, tapi ceknya bisa di-cashkan setelah sebulan. Kira-kira selama sebulan itu gimana hidup? Bukan main senangnya. Saya terbayang membeli ini, beli itu kan. Kenapa? Karena dia yakin. Gitu kan. Padahal belum di-cashkan itu. Ya. Subhanallah. Yang terakhir doa. Ya. Lalu bacakan doa. Ketika Aisyah ditanya, ya, doa apa yang sering dibaca oleh Nabi Allah, Nabi yang dijamin surga, ayat orang yang paling mulia, doa yang dibanyakan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetekanlah hati kami ya, dalam agama. Itu Nabi. Masya Allah. Apalagi kita. Masya Allah. Sekarang ini banyak kita orang Nabi di antara akhir zaman nanti, orang di pagi hari Muslim, di siang hari sudah naik lagi. Naik. Nah, karena yang menentukan kita itu hari terakhir. Terutama untuk anak-anak kita. Doakan untuk anak kita. Orang tua itu doanya dikabul. Ya, jangan lupa tiap hari.
tiap salat kita. Tiap hari. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baik. Allahumma barik lana fi auladina. Allah berkali anak-anak kami. Jagalah anak-anak kami. Ya. Berikanlah mereka taufik untuk taat kepadamu. Baik, kena gangguan yang dihadapi anak-anak kita bukan ini. Kita dulu nggak ada teknologi seperti sekarang. Nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook. Baik. Sekarang ini subhanallah. Kalau kita nggak doakan, nggak jaga, subhanallah. Di Amerika Serikat ini kita kemalahan kan. Terutama menghadapi masalah LGBT. Ya. Jadi pada bingung mereka. Karena sekarang ini di beberapa wilayah itu diwajibkan untuk membaca dan termasuk kurikulum itu. Ya, jadi malah pernah ada seorang ditanya tentang gender, gitu kan, how many gender, bilang 2, dikeluarkan gitu. Ya, jadi bahaya yang dihadapi anak itu bukan main. Makanya salah satu cara seorang tua itu jangan lupa untuk mendoakan kepada anak-anak kita. Ya, jadi itulah beberapa tips ya, bagaimana agar supaya kita bisa tabah dalam hari coba. Ya, yang pertama itu hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita mentadabburi kisah-kisah dalam Quran. Ya. Yang ketiga, setiap kita mendengarkan suatu pengajian, apa saja kita amalkan. Karena ada pengaruhnya. Kemudian ingat, tujuan kita surga. Jadi membaca kisah-kisah yang ayat-ayat yang berkenaan dengan surga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Masya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Terima kasih luar biasa Ustadz Muhammad jawaban, dan kami akan buatkan sebuah YouTube dari bincang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pendengar bisa ya, YouTube bagus, banyak juga manfaatnya. Banyak ya. Dan pendengar nanti bisa memberikan komen apa materi atau pertanyaan apa, nanti Ustadz Muhammad jawaban juga bisa merespon dari dialog di YouTube yang berpesan itu. Mudah-mudahan. Bukan begitu Ustadz jawaban. Ya. Terima kasih Ustadz jawaban pagi hari ini. Selamat menikmati dinginnya Seattle. Luar biasa. Di sini hujan, tapi tidak sedingin sana gitu ya. Kita harus pandai-pandai mensyukuri. Dan berita tentang sakit ginjal mungkin udah banyak pula di sana ya. Doakan Ustaz. Semoga negeri ini lepas dari segala masalah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.